Ya, ketika untuk mengeluarkan zakat dia memberikan yang lebih dari takaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini saya akan membacakan lagi kisah sahabat radhiyallahu anhum, yaitu kisah sahabat radhiyallahu an membayar zakat unta. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bercerita, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku mengumpulkan zakat mal. Aku menjumpai seseorang yang setelah menjelaskan hartanya, ternyata ia wajib membayar zakat seekor anak unta berumur 1 tahun. Aku pun menagih pembayarannya. Ia berkata, apa gunanya seekor anak unta berusia 1 tahun? Ia tidak dapat memberi susu atau ditunggangi. Lalu ia membawa seekor unta betina dewasa dan berkata, ambillah unta ini. Aku berkata, aku tidak dapat menerima unta yang melebihi kadarnya. Ya, namun jika engkau bersikeras ingin memberikannya, kebetulan hari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi suatu daerah di dekat tempat ini. Sampaikanlah tawaranmu ini kepada beliau. Jika beliau tidak keberatan, aku tidak menolaknya. Sebaliknya, jika beliau keberatan, aku juga menolaknya. Kemudian orang itu membawa unta betinanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaku. Setibanya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, ya Rasulullah, utusanmu telah datang menemuiku untuk memungut zakat dariku. Demi Allah, sebelumnya aku belum pernah memperoleh kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu menunaikan zakat kepada Rasulullah atau wakilnya. Oleh sebab itulah aku menyampaikan kepada wakilmu semua milikku. Setelah dihitung olehnya, ia memutuskan bahwa aku wajib berzakat seekor anak unta berumur 1 tahun. Ya Rasulullah, anak unta seumur itu belum dapat mengeluarkan susu atau dijadikan tunggangan. Ya. Aku ingin menggantinya dengan seekor unta betina dewasa, tetapi ia tidak mau menerimanya. Untuk itulah aku menemui engkau dengan membawa unta betina ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, benar, hanya itulah kewajiban zakatmu. Jika kamu sanggup memberi lebih dari kewajibanmu, apa itu pun akan diterima. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Kemudian orang itu menyerahkan unta betinanya dan beliau menerimanya serta mendoakan keberkahan untuknya. Faedah, demikianlah contoh seorang sahabat yang menunaikan zakat hartanya. Hari ini banyak yang mengaku sebagai pengikut dan pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, jangankan menambah nilai zakat wajib, menunaikannya dengan kadar yang betul pun masih sangat sulit. Dan menunaikan kadar yang wajib dianggap sebagai kematian. Sebagian besar orang kaya tidak memahami bahwa mereka adalah orang yang beragama dan zakat mereka hanya ditunaikan untuk sanak saudara serta kaum kerabat, atau jika terdesak akan diberikan ke tempat lain, dan itulah yang diniatkan sebagai zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat dan sikap, perbuatan, akhlaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ketika untuk mengeluarkan zakat dia memberikan yang lebih dari takaran itu. Beda dengan kita. Kita malah sakit hati, bahkan keberatan ketika harta kita sudah terhitung nisabnya, ya. Kita disuruh mengeluarkan zakat, kadang kita keberatan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga kita dapat mengamalkan dan menyampaikannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.